pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ilham Saputra dalam podcast Jawa Pos dengan program Banyak Tanya. Hari ini kita mendatangkan tamu spesial yang bertepatan dengan 1 tahunnya pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran. Dalam 1 tahun perjalanan pemerintahan ini tentu banyak yang sudah dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah. Tentunya kita mau melihat seperti apa setahun yang sudah dilakukan pemerintah Prabowo ini terhadap masyarakat dengan dinamika yang selama ini kita ketahui begitu banyak program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Hari ini saya kedatangan tamu juru bicara dari Badan Komunikasi Pemerintah, betul ya? Tenaga ahli utama. Tenaga ahli utama. Tapi lebih jubil ya. Pak Hariko Satria. Ya. Selamat datang Pak Hariko. Makasih Bang Ilham, makasih teman-teman Jawa Pos podcast Banyak Tanya. Salam hormat dari Mas Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Oke. Ya. Terima kasih. Gimana Bang? Syuting kita ini bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo. Ya, 20 Oktober. 20 Oktober. Nah, selama ini banyak sekali dinamika yang terjadi selama pemerintahan dan banyak program yang sudah diluncurkan yang bersentuhan kepada masyarakat, pada rakyat. Lantas bisa dijelaskan secara ringkas atau Pak Hariko jelaskan program itu yang mudah mengena seperti apa aja sih di setahun ini? Ya, makasih Bang Ilham, teman-teman Jawa Pos. Jadi begini, saya mau cerita sedikit dulu ya Bang Ilham ya. Jadi setahun yang lalu, 20 Oktober 2024, jadi sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, situasi kita ini pertama kita itu punya sekitar 21% balita ini mengalami stunting. Kemudian 32% remaja putri kita ini anemia atau kekurangan darah. Kemudian 41% itu anak-anak itu ke sekolah itu nggak sarapan. Kemudian 58% ini anak-anak pola makannya buruk. Nah, kemudian juga ada data sekitar 40% sekolah di Indonesia ini mengalami rusak, sedang, ringan, dan berat. Nah, di sektor kesehatan ini Bang Ilham, itu setiap jam itu lebih kurang 85 orang Indonesia itu meninggal dunia. Setiap jam itu. Makanya kalau di grup WA itu kan sering ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan banyak yang berduka itu. Nah, 85 orang yang meninggal ini karena penyakit TBC maupun karena penyakit kardiovaskular, jantung dan lain sebagainya. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu cukup berat kalau kita ingin mencapai Indonesia maju atau Indonesia emas tahun 2045. Makanya Presiden langsung ketika Pak Prabowo dilantik setahun yang lalu, langsung melakukan langkah-langkah strategis. Nah, yang pertama itu dilakukan program yang namanya cek kesehatan gratis, ya, CKG. Nah, sekarang jumlah penerima manfaatnya sudah lebih kurang 42 juta orang Indonesia menerima manfaat dari program cek kesehatan gratis. Dan ini program yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia di sektor kesehatan. Jadi cek kesehatan gratis itu biayanya biasanya 300.000, 600.000, 900.000, bahkan ada yang 1 juta atau 2 juta, bahkan ada yang 6 juta di fasilitas kesehatan. Nah, sekarang cek kesehatan itu gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi ini yang dasar dulu. Kemudian tadi yang Bang Ilham sampaikan, sudah berjalan juga program makan bergizi gratis. Ini juga yang pertama dalam sejarah diadakan program makan bergizi gratis. Targetnya 82,9 juta masyarakat Indonesia. Nah, sekarang sekitar lebih kurang 35 juta orang sudah mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis setiap hari. Ini setiap hari
untuk ibu hamil, untuk balita, untuk ibu menyusui, untuk anak PAUD, untuk seluruh pelajar, dan juga untuk santri. Nah sekarang program ini sudah melahirkan, program MBG ini sudah melahirkan lapangan kerja baru lebih kurang 500 ribuan sampai 600 ribuan tenaga kerja baru sudah lahir dari program makan bergizi gratis ini. Kemudian sudah melahirkan juga sekitar 12.000 SPPG. SPPG itu kita menyebutnya ya gampangnya dapur MBG lah. Ya. Kemudian juga sudah melibatkan sekitar 12 ribuan UMKM. Ini yang pertama, belum pernah ada. Ini saya cek ke Arsip Nasional Republik Indonesia di ANDRI, itu memang pernah diselenggarakan di zaman kolonial itu mau dilaksanakan oleh Komite Gizi Batavia namanya. Tapi tidak mampu juga. Di zaman Orde Lama kita banyak kendala. Di zaman Orde Baru sempat dilaksanakan oleh Pak Harto, tapi tidak setiap hari dan tidak untuk seluruh pelajar, ibu hamil dan lain sebagainya. Kemudian masuk era reformasi, itu ada PMTAS, tapi juga tidak setiap hari. Nah inilah yang pertama kali di zaman Pak Prabowo ini ada program makan bergizi gratis untuk seluruh pelajar. Tapi bukan para pelajar itu bukan hanya diberikan makan bergizi gratis, tapi nanti sekolah-sekolahnya itu juga akan mendapatkan yang namanya, jadi ada TV nanti sebesar ini, cuma namanya bukan TV, itu kita menyebutnya IFP ya. Indeks? IFP itu Interactive Flat Panel. Nah itu akan dibagikan ke 288.000 sekolah. Nah ini sekarang dalam proses pembagian, jadi anak-anak akan belajar lebih ceria, lebih bahagia dengan program ini. Kemudian juga kan ada tuh yang mengkritik ya. Jadi kemarin itu ada sebuah akun. Nah, jadi begitu saya membuka media sosial, begitu kami membuka media sosial, saya menemukan sebuah akun itu namanya Rocky Gerung. Tapi saat saya bertemu dengan Mas Rocky Gerung, saya tanyakan, Bang Rocky, oh ternyata ini bukan akunnya Rocky Gerung, karena orang ini mengatasnamakan Rocky Gerung saja. Bang Rocky mengatakan itu bukan akun saya. Nah akun itu menuliskan satu kritik, dia bilang setiap hari sekitar 1 triliun digunakan untuk makan bergizi gratis. Tapi sekolah dibiarkan roboh. Itu ribuan orang yang komen negatif semua. Nah kalau kami di Badan Komunikasi Pemerintah kalau melihat hal seperti ini, kami tidak langsung menyalahkan, tapi kami koreksi diri pemerintah sendiri, jangan-jangan kita yang kurang sosialisasi. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, Presiden Prabowo, pemerintahan Presiden Prabowo itu menganggarkan 16,9 triliun untuk revitalisasi sekolah untuk tahun 2025. Sekarang perbaikan sekolah ini sedang berjalan dan di Desember 2025 nanti diharapkan 16.000 lebih sekolah sudah direvitalisasi. Dan untuk tahun 2026 itu pemerintah juga menganggarkan 22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah. Nah untuk sama-sama kita ketahui, untuk teman-teman pemirsa Jawa Podcast ketahui, inilah revitalisasi sekolah yang terbesar sepanjang era reformasi. Ya, karena kalau yang bicara yang terbesar Bang Ilham, tentu belum ada yang bisa mengalahkan perbaikan sekolah di zamannya Pak Harto yang Sekolah Impres itu ya? Iya, saya juga alumni SD Impres ya. Memang itu yang terbesar. Tapi harus kami katakan bahwasannya di selama era reformasi inilah perbaikan sekolah yang terbesar sepanjang era reformasi. Ini ada menarik. Ada 85 orang meninggal setiap jamnya karena penyakit tadi, kemudian MBG dengan serapan yang begitu banyak tadi ditambah dengan revitalisasi sekolah. Revitalisasi sekolah ini sebarannya di mana dominannya? Karena kita masih banyak kita melihat di media sosial orang yang masih tidak mendapatkan gedung sekolah yang layak. Itu yang diperbaiki di mana saja? Nah, jadi kalau kita buka ya Instagramnya Kemdikdasmen ini, itu langsung terlihat itu di sana. Titik-titiknya di mana saja itu langsung kelihatan itu. Di mana saja sekolah-sekolah yang direvitalisasi itu ada. Di websitenya ada juga dijelaskan di situ. Intinya seperti yang kami sampaikan tadi,
sekolah kita ini 40% mengalami kerusakan sedang, ringan, dan berat. Ya. Nah, Sebarannya itu di Indonesia bagian Jawa atau di Indonesia bagian timur, tengah atau di mana yang banyak direvitalisasi itu? Semuanya, Semuanya? merata. Nanti tergantung permintaannya. Nanti ada datanya. Ini hal-hal kecil yang sederhana, misalnya seperti toilet saja lah. Iya, ya. betul. Nah, toilet itu misalnya seingat saya itu di Amerika itu ada satu penelitian yang menyebutkan, saya lupa jumlahnya, tapi ada sekian puluh persen remaja putri di Amerika itu mengalami sakit ini Bang Ilham, apa namanya? Sarfik. Pencernaan yang kemih itu loh. Kemih. Ya, karena menunda-nunda ke toilet karena memang di sekolahnya itu kekurangan toilet dan juga tidak bersih. Jadi revitalisasi sekolah ini termasuk toilet, kemudian ruang kelas, juga tempat yang bermain. Nah, itu detailnya nanti dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi selalu ada mohon maaf, revitalisasi sekolah ini dikerjakan oleh Kemdikdasmen ya. Ini dengan swadaya. Jadi begitu. Nah, tapi di eranya Pak Prabowo ini untuk anak-anak ini juga ada program yang namanya sekolah rakyat. Ya, itu mau tanya tadi. Ya. Jadi gini Bang Ilham. Jadi saya kemarin itu kemarin itu maksudnya setahun yang lalu, begitu saya nongkrong lah sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Kemudian ada mahasiswa yang mengatakan di Indonesia ini yang kaya akan semakin kaya, kemudian yang miskin ya miskin aja, nggak akan bertambah-tambah kan begitu. Ini komentar yang umum lah, Bang Ilham, kalau kita sama-sama, kalau kita lihat di kolom komentar media sosial itu banyak yang bilang seperti itu. Dan ya kita sama-sama, misalnya ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin. Ini udah pasti anak orang kaya ini potensi dia sukses itu akan lebih besar. Ya, karena konsepnya pewaris. Iya, karena kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, dan lain sebagainya. Tetapi makanya negara kan harus turun tangan nih bagaimana saudara-saudara kita yang dari keluarga miskin ini, terutama yang miskin ekstrim, ini juga punya kesempatan yang sama, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur. Makanya di tahun 2025 ini pemerintah itu sudah membangun 165 sekolah rakyat. Ya. Nah, jadi sekolah rakyat ini kalau orang bilang pendidikan gratis, kalau di sekolah rakyat ini bukan hanya pendidikan gratis, hidupnya juga gratis, tetapi seragamnya gratis, seragam harian gratis, seragam sekolah gratis, buku-bukunya gratis, asramanya gratis, ekstrakurikulernya gratis, dapat makan bergizi gratis, dapat cek kesehatan gratis. Jadi sederhananya kita bisa mengatakan saudara-saudara kita yang dari desil 1 maupun desil 2 ini tinggal bawa badan saja ke sekolah rakyat ini. Jadi betul-betul Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ini memuliakan saudara-saudara kita yang dari keluarga yang miskin ekstrim ini. Sehingga meskipun dia dari keluarga miskin ekstrim, tetapi dia juga punya potensi bisa menjadi dokter, bisa kuliah di luar negeri, dan lain sebagainya. Itu begitu. Orang miskin yang punya keinginan untuk belajar dan mau untuk maju. Tapi kan persoalannya ada juga orang yang sudah larut dengan keadaannya, tidak lagi punya mimpi menguburnya. Nah, itu juga PR dong bagi sekolah rakyat, bagaimana menumbuhkan semangat belajar. Dan berapa persen sih yang punya semangat, siswa yang punya semangat untuk maju itu? Karena di awal-awal sekolah itu muncul, kan tidak semuanya yang punya semangat belajar. Karena sudah terbiasa hidup di luar, tidak ada aturan, ketika ada aturan ada... Ya. Itu bagaimana? Jadi gini, ada namanya PKH, ya Satgas PKH. Jadi ini mereka itu mendatangi saudara-saudara kita yang dari keluarga miskin ekstrim ini, menyampaikan Bapak Ibu, anak Ibu akan sekolah di sekolah rakyat. Jadi disampaikan satu persatu, karena memang ini tidak mudah. Saya kebetulan pernah tinggal di asrama juga. Saya pernah di pesantren 8 tahun. Memang beda situasi di pesantren atau sekolah boarding school itu dengan sekolah biasa. Makanya dijelaskan. Nah, dari pendekatan dari hati ke hati itu, alhamdulillah hari ini
ada sekitar 15.000 orang saudara-saudara kita dari desil 1 maupun desil 2 itu sekarang sudah sekolah di sekolah rakyat yang 100% gratis. Dan itu tingkatannya apa? SMA? SD sampai SMA. Nah, dan yang menarik begini, Bang Ilham, teman-teman di Jawa Pos, anak-anak dari keluarga mengalami kemiskinan ekstrim ini itu kan biasanya menjadi tulang punggung keluarga. Ya, ada yang jualan es, ada yang jualan plastik, ada yang apa namanya nih jas hujan. Ya, nah anak-anak seperti ini punya fighting spirit yang tinggi. Jadi kalau ada orang mengatakan anak-anak yatim, anak-anak orang susah, itu bukan bibit unggul, ini salah besar. Justru mereka ini bibit-bibit unggul karena mereka sudah punya fighting spirit, jiwa petarung dalam hidupnya, sudah mengalami kesedihan, benturan-benturan. Tinggal mereka ini disentuh oleh pendidikan. Dan ada banyak sekali kisah sukses anak yatim ketika dia disentuh oleh pendidikan. Nah, makanya termasuk program sekolah rakyat ini. Jadi Pak Prabowo ini sangat visioner. Termasuk kayak anak-anak Palestina yang kadet Unhan itu kan korban dari perang. Ya pasti mereka mengalami trauma dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia disentuh oleh Pak Prabowo dengan pendidikan di Universitas Pertahanan, itu karena mereka ini sudah merasakan kepahitan hidup ujian, jadi mereka ini empatinya tinggi, spirit berjuangnya tinggi, termasuk anak-anak di sekolah rakyat itu. Memang kita sangat mengapresiasi ya guru-guru di sekolah rakyat ini, karena memang salah satu syarat utamanya menjadi guru di sekolah rakyat itu punya empati yang tinggi dan bisa mewujudkan bakat anak-anak ini. Ini sebagai contoh nih, misalnya anak yang usia di bawah 10 tahun yang pernah jualan es atau dia pernah bantu-bantu orang tuanya jualan angkat kayu segala macam, ini pasti lebih mudah diajarkan tentang cara wirausaha. Itu kan siswanya yang berasal dari anak yang kondisi unggul, kondisi baik, yang sadar diri lah, tahu hidup. Kan ada juga kondisi fenomena belakangan ini, pendidikan, kita melihat yang usah jauh-jauh lah, berapa belakangan ini, perilaku. Apakah mereka ada kelompok ini yang hadir di sekolah rakyat, yang tidak mau ditegur, tidak mau dididik dengan cara disiplin? Ya, itu dinamika di asrama ya. Sejauh ini belum mendengar, tapi kemungkinan itu pasti sangat ada. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya pernah tinggal di asrama 8 tahun, ada saja kondisi-kondisi yang anak-anak yang bandel, termasuk saya juga dulu nggak betah juga. Nah itu hal-hal yang wajar, karena di asrama tinggalnya ada kedisiplinan di situ. Jadi waktu Pak Presiden Prabowo melihat salah satu asrama di sekolah rakyat itu, dia bilang ini sekolahnya kok bisa terlalu mewah. Bayangkan setiap 4-5 orang siswa itu satu kamar mandi. Sedangkan dia dulu waktu pendidikan di militer, Pak Prabowo mengatakan saya dulu 60 orang itu kamar mandinya los saja. Dan saya juga sebagai orang yang pernah di asrama, di pesantren juga kadang-kadang satu kamar mandi itu bisa buat 20 orang. Ya kan? Nah sekarang anak-anak kita di sekolah rakyat ini betul-betul kasurnya bagus. Kalau di pesantren kadang-kadang dikasih karpet aja tuh tidur bareng-bareng tuh. Nah kalau di sekolah rakyat ini ada kasurnya, dikasih meja, dikasih lemari, dikasih kamar mandi yang bagus. Jadi memang dibuat sebagus-bagusnya gitu ya. Harapannya mereka bisa sekolah dengan baik, sehingga menurut Presiden ya salah satu untuk mengatasi kemiskinan ekstrim itu adalah dengan pendidikan yang terbaik diberikan untuk anak-anak ini. Nah ini di bidang pendidikan juga selama tahun 2025 ini pemerintah sudah menyalurkan tunjangan profesi guru ke lebih kurang 1,8 juta guru itu sudah mendapatkan mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah kemudian untuk mahasiswa ini sudah sebanyak hampir lebih dari 1 juta mahasiswa di tahun 2025 ini sudah mendapatkan beasiswa
KIP kuliah. Nah, jadi Bang Ilham, jumlah mahasiswa di Indonesia ini sekitar 9,6 sampai 9,7 juta orang. Itu swasta dan negeri? Ya, 1 juta diantaranya sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Jadi bisa dikatakan 1 dari 9 atau 1 dari 10 mahasiswa itu sudah mendapatkan beasiswa. Itu baru dari KIP kuliah, belum beasiswa lainnya. Kan kita ini banyak gotong royongnya ya. Ada yang ini ngasih beasiswa, ada yang ini ngasih beasiswa. Begitu Bang Ilham. Nah, tadi Abang menyinggung soal MBG. Kan MBG itu banyak disorot orang lah Bang. Banyak minusnya. Katanya ada keracunan. Gimana Badan Komunikasi Pemerintah menyikapi insiden-insiden itu? Ya, kami mengakui bahwasanya MBG ini banyak masalahnya, banyak kekurangannya. Dan sesungguhnya orang yang mengatakan MBG itu makan beracun gratis, itu tidak salah juga. Karena kami juga meyakini orang yang mengatakan makan beracun gratis itu kan sebetulnya pengen melihat MBG ini disajikan dengan sebaik-baiknya. Kan seperti itu. Oleh karena itu, Pak Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi, itu langsung meminta maaf atas berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG ini, termasuk Pak Dadan juga meminta maaf, kemudian pada jajaran BGN Bu Nani juga minta maaf, karena memang kita menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam program MBG ini, sehingga dilakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan dalam program MBG ini. Nah, yang paling penting adalah pertama mengakui kesalahan itu. Kemudian yang kedua adalah kita sama sekali tidak menganggap orang yang mengkritik MBG ini sebagai orang yang benci dengan pemerintah. Walaupun Bang Ilham, ini kritik terhadap MBG ini parah-parah sebetulnya. Kalau kita masukin ke hati, baper. Oh luar biasa. Ya, itu ada yang ngomong makan beracun gratis. Bahkan ada salah satu BEM, kalau nggak salah UGM itu, dia tulis makan beracun genosida kalau nggak salah. Kan ngeri nih, dia pakai istilah genosida loh. Menggunakan istilah genosida ini kan nggak bisa sembarangan. Ya begitu kita membaca ini, saya kebetulan juga kuliah di Jogja gitu loh. Apa nggak ada kata-kata yang lain untuk mengkritisi MBG ini, tapi oke lah gitu loh. Bahkan dia waktu itu kalau nggak salah itu BEM itu membawa sapi atau kerbau itu dipasangin foto Pak Prabowo untuk mengkritik program MBG ini, tapi nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, program MBG ini betul-betul program yang belum pernah dilaksanakan di Indonesia. Dan hari ini penerima manfaatnya sudah 35 juta orang. Tadi sudah saya jelaskan, dari zaman Komite Batavia, dari zaman kolonial, zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai reformasi, belum pernah ada pemerintah yang memberikan makan setiap hari, makan bergizi gratis. Dan sekarang penerima manfaatnya sudah 35 juta dan sudah melahirkan lapangan kerja hampir 600.000. Nah kalau kita sederhananya begini, kita melihat makan bergizi ini ya seperti aplikasi gitu loh. Semakin banyak kritik yang pahit, yang keras dari masyarakat, ini justru akan menyempurnakan dari makan bergizi gratis itu. Ini saya perumpamaannya gini lah, saya kan tidak mungkin bilang sama istri saya yang di rumah, kamu kalau saya mengkritik istri saya boleh, itu makanan yang kamu berikan untuk anak-anak kita tolong gizinya diperbaiki, lebih higienis itu boleh, ya kan? Tetapi kalau saya bilang sama istri saya stop makan ini kan nggak bisa, ya karena makan bergizi ini salah satu fondasi kita untuk menuju Indonesia Emas ini. Kenapa makan bergizi gratis ini penting? Ya, yang pertama tadi itu 21% balita stunting, ya, kemudian 32% remaja putri kita kekurangan darah, kemudian juga 41% itu anak-anak itu tidak sarapan, kemudian 58%. Jadi pola makan anak-anak ini buruk. Bagaimana kita untuk mencapai Indonesia Emas, mau bersaing, bahkan kita punya cita-cita anak-anak kita harus main di Barcelona, di Real Madrid, di Piala Dunia. Iya, di Piala Dunia. Kalau program makan bergizi gratis ini misalnya dihentikan, dan ini juga sudah melahirkan tenaga kerja gitu loh. Jadi luar biasa ujian waktu MBG kemarin, tapi kita melihat Presiden sudah sangat menegaskan harus nol kesalahan, harus nol kesalahan. Jadi kalau Bang Ilham tadi menanyakan itu, kami justru mengucapkan terima kasih
atas kritik-kritik yang sangat keras dari netizen, ya bahkan tadi sampai menggunakan BEM UGM itu genosida. Menurut saya sih kurang pantas sebetulnya, tapi ya sudahlah, kritik-kritik seperti itu, karena kritik-kritik itulah yang membuat pemerintahan ini menjadi maju, dan tidak ada satupun kritik-kritik itu yang ditangkap kan terkait dengan MBG ini, walaupun sudah sangat keras lah. Itu dari sisi kesehatan dan pendidikan. Ya. Kalau kinerja Prabowo di sisi penegakan hukum bagaimana, Bang? Dari sisi penegakan hukum ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah kita setahun ini? Ya. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum di zamannya Pak Prabowo ini saya mau cerita juga sedikit nih. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, itu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas premanisme dan juga dalam memberantas premanisme dan memberantas korupsi. Jadi, ya kita mulai dari data dulu, Bang Ilham. Ini data ini sangat mengerikan lah. Jadi dari tahun 2004 sampai tahun 2024, selama 20 tahun ya, sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, itu KPK itu setidaknya menangani kasus korupsi ada 1.809 lebih kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama 20 tahun belakangan. Itu belum yang ditangani oleh kejaksaan, belum yang ditangani oleh kepolisian. Jadi luar biasa korupsi ini. Korupsi itu terjadi di mana-mana, di sekolah, di kampus, di desa, di kota, di kabupaten, di provinsi, di mana-mana terjadi korupsi. Saya bukan ahli pemberantasan korupsi, cuma ada profesor, ada doktor yang mengatakan kalau di zaman Orde Baru itu korupsi itu agak terpusat. Tetapi setelah reformasi ini, di era reformasi selama 25 tahun ini terjadi pemerataan korupsi. Di mana-mana ada korupsi. Dari sekolah, dari kampus, dari desa, luar biasa. Jadi begitu Pak Prabowo menjadi presiden, luar biasa tantangan yang dihadapi karena kebocoran di mana-mana, korupsi di mana-mana. Maka pada hari pertama menjadi presiden, salah satu yang dilakukan pertama kali adalah melaksanakan efisiensi anggaran, penghematan dulu. Jadi anggaran-anggaran yang berpotensi untuk dikorupsi itu diefisiensi. Nah ini berhasil menghemat uang negara sebesar 300 triliun dan 300 triliun ini sudah dialokasikan untuk program-program yang bermanfaat. Nah selama 365 hari ini Presiden Prabowo bekerja, pemerintahan ini bekerja, itu sudah lebih dari 1.000 triliun uang negara yang diselamatkan dari pemberantasan korupsi. Kemudian ada lebih kurang 25 kasus besar yang dituntaskan, kemudian hampir 100-an orang ditangkap terkait dengan korupsi. Kemudian untuk sama-sama kita ketahui ada satu kasus besar, contohnya aset negara, lahan negara sebesar seluas 5 juta hektar ini digunakan untuk menanam sawit. Ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berani. Maka untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo ini langsung ditindak, dan sekarang dari 5 juta hektar yang dilaporkan itu sebanyak 4 juta hektar sudah disita kembali oleh negara. Bahkan Presiden mengatakan, saya tidak peduli mau ada backingannya mantan jenderal, mau ada backingannya mantan polisi, juga saya tidak peduli. Kemudian kemarin juga Presiden datang langsung. Ini saya nggak tahu pernah apa nggak, mungkin Bang Ilham yang lebih tahu. Presiden datang langsung ke Bangka Belitung, mengawasi langsung bagaimana aparat penegak hukum. Di tambang timah. Ya, di situ ada sekitar 1.000 tambang ilegal. Kemudian ada pengembalian smelter, ada pengembalian bermacam-macam lah. Artinya kalau ada 1.000 tambang ilegal, berapa banyak backingannya itu? Itu juga ditindak, kemudian itu berpotensi juga merugikan negara ratusan triliun. Kemudian sekarang tata kelola minyak juga diperbaiki. Ada satu nama yang selama ini dianggap orang tidak tersentuh oleh hukum, kemudian kuat, sekarang sudah menjadi tersangka, anaknya juga menjadi tersangka, kemudian rumahnya disita, asetnya disita, kemudian ada banyak hal yang dilakukan terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Kemudian Presiden juga menepati janjinya. Jadi Bang Ilham, Presiden Prabowo juga menepati janjinya. Itu di tahun pertama, seluruh gaji hakim itu naik.
Bahkan hakim yang muda itu naik gajinya sebesar 280%. Kemudian Presiden juga menandatangani peraturan. Jadi peraturan itu tentang bagaimana perlindungan terhadap para orang-orang yang melaporkan kasus korupsi ini. Nah, kemudian Bang Ilham terkait juga dengan pemberantasan korupsi ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, belum ada yang berani melakukannya. Presiden juga menghapus tantim bagi tantiem ya. Tantiem itu apa ya bahasa mudahnya, semacam pembagian hasil gitu ya. Untuk para komisaris-komisaris itu BUMN, dan ini kemarin disampaikan juga sudah menghemat uang negara 8 sampai 9 triliun. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Presiden. Intinya kalau untuk masalah korupsi ini, Bang Ilham, tadi kita lihat datanya ya, luar biasa. Tadi kita sebut korupsi ini sudah sangat merata. Maka sejak hari pertama menjadi Presiden sampai hari sejak hari pertama Pak Prabowo menjadi Presiden sampai hari ke-365 pada hari ini, tidak ada pidato Presiden tanpa mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih, kemudian mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi. Bahkan kemarin salah satu anggota Kabinet juga masuk kena. Jadi betul-betul tidak ada yang kebal aturan, jangan pernah ada yang merasa kebal dari hukum. Karena sekali lagi, misalnya gini, tadi kan saya sampaikan ya, anggaran untuk perbaikan sekolah itu hampir sekitar 39 triliun untuk tahun 2025 sama tahun 2026. Coba kita hitung kerugian-kerugian akibat korupsi itu kan luar biasa, triliunan-triliunannya. Jadi kalau kita konversikan ke program, dengan uang 40 triliun, dengan uang 16,9 triliun, itu sudah bisa memperbaiki hampir 16.000 sekolah. Bayangkan kalau orang korupsi merugikan negara 100 triliun, kemudian sampai 1.000 triliun. Berapa anak-anak sekolah yang dia sakiti dengan korupsinya itu. Jadi betul-betul korupsi ini bukan hanya membuat masyarakat kecewa, tapi juga merugikan masa depan anak-anak sekolah yang seharusnya sekolahnya bisa diperbaiki. Nah, kira-kira begitu Bang Ilham. Oke. Jadi poinnya masih banyak lagi yang menarik nih ya. Siap. Tapi durasi kita juga cukup terbatas juga. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja Bang Ilham. Lanjut. Ini saat ini buat closing statement Bang Hariko. Kita mendoakan Presiden dengan program yang mulia ini terus berlanjut dengan konsisten ya. Apa yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwasannya supaya target mimpi Presiden itu tercapai dengan semestinya, dan kepada alat-alat pelengkap yang pembantu Presiden ini supaya benar-benar bekerja mewujudkan itu apa, Bang? Coba bisa dikasih pesannya? Ya, kita tuh kan ada perencanaan ya. Dari 2025 ke 2045 menuju Indonesia Emas. Artinya sekarang 20 Oktober 2025, 20 tahun lagi kan 20 Oktober 2045. Nah, setahun pertama ini kita membangun fondasi ya. Kemudian kepada masyarakat, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sudah memberikan kritik sekeras-kerasnya, sepedas-pedasnya, itu nggak ada masalah. Karena sekali lagi Presiden mengatakan sesungguhnya orang yang mengkritik pemerintahan dengan keras itu, dialah orang yang sangat mencintai bangsa Indonesia. Sama seperti tadi, orang yang mengkritik dengan keras program makan bergizi gratis, itu kan sebetulnya dia sangat peduli, sangat pingin bagaimana program ini disajikan dengan baik. Maka sekali lagi kepada seluruh masyarakat, terima kasih atas kritik-kritiknya, dan terus dilanjutkan. Yang kita antisipasi itu hanya jangan sampai kita membuat fitnah, disinformasi, kritik sekeras-kerasnya, fitnah dan kebencian gitu loh. Karena kalau fitnah itu masalahnya kadang-kadang bukan dengan pemerintah. Masalahnya justru di tempat dia bekerja. Di perusahaan dia bekerja, dia bisa dipecat. Kemudian di alma mater kampusnya dia bisa diskorsing. Nah, kita sekarang ini, jadi pemerintahan Presiden Prabowo betul-betul sedang bekerja membangun fondasinya ini. Jadi fondasinya itu makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, kemudian perbaikan sekolah, sekolah unggulan, sekolah Garuda, dan lain sebagainya. Dan perlu juga kami sampaikan Bang Ilham, di dunia internasional juga Presiden kita sekarang sudah disegani, dihormati. Ini boleh saya tambahkan sedikit ya.
Jadi gini Bang Ilham. Jadi saya kebetulan 13 tahun yang lalu itu menulis tesis tentang proses perdamaian Palestina dan Israel. Waktu saya menulis tesis S2 itu tidak begitu banyak yang bisa saya tuliskan. Tetapi selama 365 hari Pak Prabowo menjadi presiden ini, luar biasa pencapaian kita di bidang diplomasi. Artinya kita tidak lagi menjadi bangsa yang berdoa agar terjadi perdamaian, tetapi kitalah yang menciptakan perdamaian. Kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penting. Presiden Prabowo sangat mewarnai proses perdamaian yang terjadi di Mesir kemarin. Jadi presiden hadir bukan sekadar seremoni diplomatik, tetapi juga Pak Prabowo itu hadir sebagai solusi. Dan posisi kita ini sangat bagus sekali. Kenapa begitu? Karena posisi Presiden Prabowo itu berdiri di atas cinta dan kebenaran. Jadi perlu kami sampaikan, jadi Pak Prabowo itu mengkritik agresi Israel, namun tanpa menumbuhkan kebencian terhadap bangsa Yahudi. Presiden Prabowo mengkritik standar ganda Barat, tapi juga tidak tanpa menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap umat Kristen. Sama, Pak Prabowo itu mengkritik solidaritas di antara negara-negara Muslim, tanpa merasa Pak Prabowo merasa sebagai orang yang suci. Dan presiden kita juga tidak terjebak dalam polarisasi Sunni dan Syiah yang selama ini memecah dunia Islam. Jadi di dalam negeri juga seperti itu. Meskipun Pak Prabowo itu ngomong serakah nomik, meskipun berbagai program-program Presiden Prabowo itu sangat berpihak ya terhadap masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim, tapi tidak menimbulkan kebencian terhadap orang-orang yang kaya. Jadi betul-betul dijaga oleh presiden ini. Beliau orang yang sangat cinta damai. Ya mudah-mudahan lah di dunia internasional kita sudah sangat dihargai, dan berbagai program-program yang hari ini berjalan juga bisa dituntaskan di tahun 2026. Kalau uangnya lebih banyak. Nah, maksudnya gini, kalau pemberantasan korupsi, efisiensi ini berjalan dengan baik seperti hari ini, anggaran itu semakin banyak, itu pasti akan dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi untuk makan bergizi, dikembalikan lagi untuk cek kesehatan gratis, dikembalikan lagi untuk revitalisasi sekolah, dikembalikan lagi untuk sekolah Garuda, untuk sekolah rakyat. Itu pasti akan begitu. Jadi kalau semakin banyak, jadi kalau kita lihat kan pikiran presiden itu ada uang langsung gelontorkan. Nah, makanya agak aneh gitu loh ketika ada orang, kenapa sih harus ada program makan bergizi? Ya kan orang bayangkan ketika anak PAUD, jadi saya kebetulan adik kandung saya di Belanda nih. Nah, adik kandung saya kemarin pulang, dia bilang, "Bang, di Belanda anakku enak banget begini." Saya bilang, di Indonesia sekarang orang belum punya umur, begitu diputuskan ibunya hamil, itu sudah mendapatkan makan bergizi gratis sampai dia SMA usia 17 atau 18 atau 16, itu setiap hari akan mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, kita sedang menuju ke situ sekarang, bagaimana uang rakyat ini sampai betul-betul ke perut dari para siswa, pelajar dan santri. Begitu Bang Ilham. Terima kasih Pak Hariko dalam podcast ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan pemerintah kita terus konsisten, dan setahun ini bukan hanya sekedar setahun, tapi pemerintahan yang berjalan yang baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk nonton terus podcast Banyak Tanya. Salam. Terima kasih teman-teman Jawa Pos. Terima kasih Bang Ilham. Terima kasih Bang. Siap. 2, 1.